Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang bersumber dari sisa-sisa makhluk hidup. Sampah organik juga bisa disebut sebagai sampah yang paling ramah untuk lingkungan karena sampah ini mudah terurai secara alami tanpa perlu campur tangan manusia. Akan tetapi, sampah tersebut apabila terus-menerus dibiarkan menumpuk dan tidak diolah kembali dengan tepat, dapat menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan data LKHK, pada tahun 2022, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 68,7 juta ton per tahun dengan komposisi sampah yang didominasi oleh sampah organik, terkhususnya sampah sisa makanan hingga di titik 41,27%. Kondisi tersebut mempertegas bahwa pengelolaan sampah organik, khususnya sampah sisa makanan, adalah penting dan perlu menjadi perhatian utama. Darurat sampah makanan di Indonesia kian membludak, di mana Indonesia menempati posisi 4 besar di dunia. Menurut laporan United Nations Environment Program atau UNEP, total sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun. Melalui teknologi biokonversi, Biomek hadir menjadi solusi pengolahan sampah organik dengan mudah dan berkelanjutan. Sampah menumpuk, realita wajah ibu kota. Tenggelam dalam lautan solusi tanpa kerja nyata. Acap kali dibahas, tak jarang pula pikiran terhambat. Tak usai menyoal siapa yang bertanggung jawab, beradu pendapat memantik debat. Biomek hadir memberi secercah asa, tumbuh bertahap namun jelas tujunya. Satu langkah memberikan dua jawaban, mengolah sampah menjadi pakan, sekaligus memberikan harapan pada peternak untuk menggapai kesejahteraan. Bersama saya Sabrina Purwasantiana, mengusut tuntas potret realita. Inilah 5 News selengkapnya. Biasanya, mendengar kata lalat membuat kita berpikir itu hanya serangga yang menjijikan. Namun, rupanya ada spesies lalat yang bisa membantu lingkungan. Contohnya lalat tentara hitam atau yang kerap dikenal dengan sebutan BSF, Black Soldier Fly. Hal ini dibuktikan oleh Biomek, sebuah perusahaan bioteknologis yang ditemukan sejak tahun 2016 sebagai pengolah sampah organik menjadi sebuah bahan pakan ternak dan pupuk alami dari adanya bantuan lalat tersebut. Berdirinya perusahaan ini dilatar belakangi oleh pengetahuan bahwa Indonesia sering melakukan impor sumber bahan baku protein berupa tepung ikan mencapai 105,7 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Padahal Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terluas di dunia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga pakan yang menyulitkan petani dan peternak. Mengetahui realita demikian, Aminuddin Amin, CEO Biomek, dengan kepeduliannya terhadap permasalahan itu pun memutuskan untuk mencari solusi dengan bekal ilmu yang ditekuninya selama kuliah di IPB dengan cara meneliti literatur tentang potensi serangga sebagai pakan alternatif potensial. Akhirnya, usaha tersebut membuahkan hasil pada penemuan bahwa lalat jenis BSF ini mampu untuk mengkonsumsi dengan ganas sebuah sampah organik, lalu mengkonversinya menjadi sebuah pakan ternak berupa larva. Inovasi ini bisa membantu peternak mendapatkan harga pakan ternak yang lebih murah dan juga menyuburkan tanah lahan para petani melalui pupuk alami asal kotoran larva tersebut. Tak hanya menghasilkan kedua produk itu, pembudidayaan BSF ini pun dapat membantu mengelola kembali sampah organik agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Dari sana, mulailah lulusan IPB tersebut mulai menguatkan tekadnya dalam membangun perusahaan Biomek yang telah bertahan sampai sekarang.
di mana perusahaan ini kini memiliki 2 jenis layanan, yakni layanan personal yang disediakan bagi siapa saja dan layanan bisnis ketika ada yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Latar belakang munculnya Biomek ini atas problem yang dialami sendiri. Jadi dari awal usaha ikan lele, budidaya ikan lele di Depok, tapi mengalami harga pakan yang naik gitu. Nah, dari situ coba mengeksplorasi kira-kira ada nggak sih sumber pakan alternatif yang memiliki protein tinggi. Iya. Nah, sampai akhirnya ketemulah Magot ini gitu, karena dulunya belajar di kampus di IPB, belajar tentang serangga, tepatnya di proteksi tanaman. Akhirnya udah mencoba mengeksplor dan mengembangkan Magot ini. Pada umumnya memang orang ketika ingin mengolah sampah organik biasanya dengan composting gitu ya, dikompos. Tapi setelah kita kaji, pengomposan ini waktunya lama gitu, kurang lebih 14 minggu. Nah, ternyata setelah kita lihat karakteristik maggot ini, perilakunya, ternyata dia bisa mengurai sampah organik khususnya sampah makanan itu lebih cepat, 3 kali lebih cepat dibandingkan composting. Kemudian bisa mereduksi bau. Dan maggot ini nggak rewel, jadi sampah-sampah makanan yang mau berminyak, yang berbumbu, mau yang pedas gitu ya, itu bisa dimakan, dilahap sama maggot ini sih. Di awal-awal kita sempat mengalami kendala, susah mencari sampah. Mungkin Mbak Sabrina, emang susah? Karena memang maggot ini dia makan sampah organik doang, sedangkan sampah kita di Indonesia itu masih mix, masih bercampur. Jadi di awal-awal susah sekali mencari masyarakat, perusahaan yang mau memilah sampah. Kita Biomek bekerja sama dengan berbagai macam pihak ya. Kalau dengan IPB sebagai universitas atau akademisi, kita memang melakukan kerjasama joint research dengan para peneliti dan dosen di kampus untuk bisa mengeksplorasi produk-produk yang bisa kita develop dari maggot itu sendiri. Mitra-mitra lain adalah mitra-mitra yang menghasilkan sampah organik, seperti catering, hotel gitu ya, pabrik makanan, bahkan rumah tangga juga gitu. Nah, menariknya memang kalau di Biomek kita mengupayakan kalau masyarakat itu mau memilah sampah, memang kita tidak kita kenakan biaya, gitu. Tapi memang harusnya sudah terpilah. Nah, kalau yang dari perusahaan-perusahaan memang ada cost-nya juga, gitu. Jadi kayak subsidi silang lah. Punya impian maggot ini kita bisa ekspor, gitu. Kita sudah trial, coba kirim sampel ke Belanda gitu ya, ke Korea juga. Pada prinsipnya mereka menerima, tapi memang saat ini volume kapasitas kita perlu kita tingkatkan lagi sih. Jadi memang sekarang Biomek menjual produknya masih di domestik di wilayah Indonesia, tapi baru minggu kemarin, tepatnya 2 hari yang lalu, kita ke Malaysia, kita diundang untuk bisa memasarkan produk kita ke Malaysia dan mengolah sampah di sana. Ya, oke Pak, mungkin boleh diperlihatkan kali ya Pak proses produksi maggot seperti apa? Siap. Oke, mungkin gini Mbak, pertama kita dari alur pengambilan sampah ya dari mitra-mitra kita. Nah, untuk pengambilan sampahnya itu kita metodenya pakai tong-tong seperti ini. Ini tong-tong yang tadi ya Pak ya? Iya, jadi setiap hari kita ada tim transport juga yang ngambil beberapa mitra kita dengan metode tong ini. Tujuannya supaya ketika di jalan itu terkadang yang namanya limbah organik itu berair ya. Betul, iya Pak. Nah, ini kan kalau pakai pola ini pertama dia lebih aman ketika di perjalanan. Ketika di penyimpanan juga lebih meredam bau juga gitu. Nah, jadi alur pertama nanti tim transport kita sampai, kita biasanya udah jejer tong-tong seperti ini. Kemudian kita di sini ini dalam proses pemilahan sampah. Oke, ini kita lagi pilah-pilah karena memang di beberapa mitra kita ada yang sudah berjalan, dalam arti sampahnya itu ataupun limbahnya ini sudah ada yang terpilah, ada bahkan yang memang masih tercampur ya dengan residu plastik, botol, seperti inilah ya kurang lebih. Nah, makanya di sini kita ada area untuk penuangan sampahnya, nanti dipilih dulu.
kiranya udah terpilah. Nah ini ada tim kita yang kebetulan lagi proses. Ini berapa kilo Pak biasanya? Biasanya estimasi kita 500 sampai 1 ton per hari. 1 ton ya Pak? Iya. Oke, baik. Estimasinya apa? Terkadang itu masih ada tercampur residunya. Iya, Gitu ya. betul-betul. Nah, susut-susut paling bisa nyampe 7 sampai 800 kilo lah ya per hari. Baik, baik, baik. Setelah ini nanti teman-teman biasanya ada penipisan seperti ini dulu. Jadi sebelum dituang sampahnya itu, sebelum dituang ke sini, biasanya tim kita dipilah-pilah dulu nih. Nah terkadang terkadang sampah-sampah seperti ini, khususnya kulit-kulitannya, nah seperti ini. Nah dia biasanya nggak sampai habis banget nih kulit kerasnya, karena bagiannya keras ya. Betul. Nah, jadi hanya di dalamnya gitu aja. Ya. Nah, biasanya ini sampai hitam, sampai kering gitu ya. Akhirnya dia membusuk sendiri gitu ya Pak? Membusuk sendiri. Iya. Walaupun memang nggak bisa sempurna ya. Yang seperti ini ya Pak ya? Ya ini seperti itu ini. Membusuk sendiri ya Pak? Nah ini biasanya kita nanti manfaatkan untuk jadi media kompos ataupun pupuk ya. Oh ini, ya, yang sudah membusuk ini ya Pak ya? Nanti walaupun nanti ada prosesnya lagi, kita endapkan, kita bolak-balik, nanti untuk proses dijadikan pupuk. Kebetulan kita di sini dapat semua, dapat ternakannya, ada pertaniannya, jadi bisa pakai semua untuk pemanfaatan sampah organik di sini. Oh, menarik sekali Pak. Kemudian Pak? Oke, dari sini setelah sampah kita sudah proses nanti, begitu sudah siap seperti ini ya, kurang lebih nanti bisa. Nah, baru bisa kita tuang sampahnya nanti. Mungkin nanti sambil sambil berjalan juga bisa dilihat pola pemberian pakannya. Setelah diberikan makan, nah di sini kita juga ada proses penetasan telurnya. Oke. Kalau ini apa nih Pak? Ini sama. Oh sama. Di sini dia butuh waktu kurang lebih 12 sampai 14 hari. 12 sampai 14 hari. Nah di sini kita baru bisa panen. Itu biasanya untuk kasih untuk pakan unggas. Oh ini pakan ikan unggas. Ya, burung-burung hias biasanya itu. Setelah itu juga ada juga yang diproses di open. Oh ada ya? Pengeringan. Oke. Itu 14, cuman ada proses lagi untuk packaging ataupun pengepekan ya. Nah kalau untuk unggas ikan bisa langsung diberikan, cuman baiknya itu tidak langsung diendap sehari 2 hari dulu. Tujuannya supaya amoniak yang ada di badannya itu tidak tertular ke hewan selanjutnya seperti itu. Mbak Sambrina, di sini kita ada media untuk penetasan telurnya. Nah, di sini kita sudah siapkan media tempat telurnya dan media pakannya. Nah, di sini polanya kita buat seperti ini supaya ini telurnya. Jadi biasanya cukup 2-3 hari ya sudah menetas. Sudah menetas cepat ya Pak ya? Cepat, betul. Nah, di sini kita pakai saringan santan ya. Nah, tujuannya supaya nanti begitu dia menetas bisa jatuh ke bawah. Nah di bawahnya kandang karantinanya ataupun kandang indukan untuk siklus telurnya ya. Tadi udah tengok sekilas Pak. Sekilas ya. Oke. Sekarang kita sekalian nanti kita urutin siklusnya ya. Siklus Ini sampah-sampah untuk apa Pak? Nah ini sampah-sampahnya nih kita pilih antara organik dan non organik, cuman terkadang memang masih ada gitu yang terbawa ya. Iya, betul. Seperti ini. Nah, cuman nanti dia ketika sudah diserap biasanya plastik ataupun botol dia akan timbul ke atas dan kering. Oh iya, dan bisa dipilah sendiri. Betul. Nanti teman-teman sebelum diberi pakan biasanya dipilah dulu untuk diambil residunya, baru diberikan pakan selanjutnya. Baik. Mbak Sabrina. Ini ruangannya ya, ruang karantina kita buat seperti aviari mini. Tujuannya supaya dia tidak berpergian kemana-mana, nggak shopping kemana-mana. Jadi biar di sini aja untuk memudahkan kita untuk setiap hari. Pak, ini cara tim Bapak untuk manen induknya itu seperti apa ya? Tim kita biasanya sore ya, kita dipanennya itu sekitar di bawah jam 3. Memang sih lebih baiknya itu atau bagusnya itu di malam hari. Karena di pagi hari sampai siang itu dia masa-masa saat produksi. Artinya ketika ayam aja kalau kita deketin lagi pas saat produksi kan galak ya. Nah sebetulnya dia kalau kayak lebah ini kalau dia menyengat ya seperti itu sebetulnya. Cuman karena ini tidak gigit, tidak tidak melukai lawannya, paling hanya hinggap aja di kita. Sebetulnya secara tidak langsung dia marah karena lagi masa
produksi. Diganggu gitu. Nah, cuma karena di sini kita di sini sampai jam setengah 5 sampai jam 5 kita panennya sore. Ada ruang gelap, ada ruang terang. Nah, ruang gelap itu untuk kita simpan kepompongnya. Jadi ada ruangan kepompong. Begitu nanti dia berubah jadi lalat, dia akan mencari cahaya. Pindah ke secara alami terjadi gitu. Betul. Biomek dengan teknologi biokonversi menawarkan solusi pengolahan sampah organik secara terpercaya dan bertanggung jawab untuk menanggulangi banyaknya sampah organik di Indonesia. Semoga Biomek terus berkembang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Buah pemikiran anak bangsa menjadi hal yang berharga. Sudah sepatutnya kita berkontribusi menjaga bumi tetap lestari. Rintangan terus menghampiri dalam menjalankan sebuah visi misi. Namun Biomek berhasil menginspirasi menggunakan kemampuan alam untuk menghasilkan produk berpotensi.